Ini aku lagi di Kembaran Goldfish ya ini ya kak ya. Oke. Bersama dengan kakak siapa nih? Saya Gilang. Kakak Gilang guys. Ternyata di Depok ini ada tempat sekeren ini sih guys. Ini udah berapa lama nih kak bikin seperti ini nih? Ini kita mulai dari tahun 2018. Beberapa hari ya? Ini kayaknya udah tuh. Tapi ada sebagian yang masih nempel ya teman. Oh emang ada telurnya? Oh guys ada telurnya guys. Ini baru kemarin ya. Oh berarti ini tuh ada telurnya ya? Masih ada nih ada. Berapa kali sih ini sortirnya sampai kayak benar-benar fix gitu? Hampir ke 4 ya. Wah guys sering banget guys bisa sampai 5 bahkan ya beberapa momennya. Ini red white ya jatuhnya ya? Red Apa white. bukan nih? Red white ya? White, iya. Keren guys. Ya ampun pakai lipstick dia ya. Jantan betina? Ini betina. Betina guys ya. Oke guys, di video kali ini aku lagi di Kembaran Goldfish ya ini ya kak ya. Oke. Bersama dengan kakak siapa nih? Saya Gilang. Kakak Gilang guys ya. Wah ini ternyata dari rumah nenekku tuh nggak terlalu jauh ternyata ya. Aku kan di Cilodong nih. Ini daerah mana? Sawangan ya? Bukan? Sawangan. Di daerah Sawangan guys ya. Dan ternyata di Depok ini ada tempat sekeren ini sih guys. Ini udah berapa lama nih kak bikin seperti ini nih? Ini kita mulai dari tahun 2018. 2018 guys, ya ampun. Dan kita sebenarnya mau mereview lele yang ada dalam sini. Ini lele ya di sini ya? Lele, di sini lele. Ini ada lele ternyata guys ya. Aku kira tuh ini apa gitu kan banyak eceng gondoknya, ternyata ini lele untuk ikan-ikan yang istilahnya tuh tidak masuk grade pas disortir gitu ya. Betul. Ya, dan lele katanya gemuk-gemuk banget guys. Cuman aku nggak mau review lele kali ini. Kita mau lihat kak di dalam sini ada apa saja ya guys ya. Karena memang ini adalah farm goldfish atau ikan koki. Jadi pasti sih ikan koki ya guys. Wow, ini tuh sebenarnya kayak diklasifikasikannya tuh berdasarkan apa kak? Kenapa dia taruh di sini? Kenapa di sini gitu? Ini apa nih? Kalau yang di kolam filter ini sih kita klasifikasi berdasarkan yang ini kolam indukan kita. Oh, Jadi kolam indukan kita ini kita bedain. Yang di sebelah sini kolam betina dan yang di sebelah sini kolam jantan. Oh alah, iya. Ini gitu jantan, ini betina gitu ya? Tuh. Kenapa nggak digabungin kak? Kalau kita gabungin nanti telurnya kebuang. Oh, dia kawin di sini. Iya. Oh begitu, nanti dia bakal kawin di sini. Oh iya. Soalnya memang ini tuh farm ya guys. Jadi jatuhnya peternakan lah ya. Betul. Memang di sini tuh berternak sendiri gitu loh guys. Dan emang ada beberapa ikan-ikannya juga yang aku kenal tuh masuk juga ke kontes-kontes gitu ya kayak pernah juara-juara juga ada beberapa kontes ya. Alhamdulillah. Keren banget guys. Nah berarti kan kalau misalnya farm kayak gitu kan ada proses breedingnya tuh. Ini gimana cara breedingnya nih misalnya nih? Nah. Alurnya deh, aku pengen tahu alur singkatnya deh gimana tuh? Jadi nanti kita ambil dari kolam ini, kita pilih dulu. Oh pilih dulu ya? Jantan dan betinanya yang udah siap untuk kita pijahkan. Ya udah siap ya. Gimana tuh cara taunya nih yang mana udah siap mana yang enggak nih? Biasanya dia memang di bagian perutnya, kalau untuk betina memang di bagian perutnya itu udah lebih cenderung lebih gemuk ya. Gemuk gitu ya dia ya? Kalau kita pegang itu dia lebih empuk ya. Oh empuk. Karena ini empuk nih. Karena kantong telurnya itu kanan dan kirinya itu udah mulai terisi. Oh, dan gitu. itu memang di bagian anus di bagian anus pada betina itu biasanya lebih cenderung berwarna pink gitu dia. Oh alah. Jadi emang kalau misalnya dilihat kalau dilihat sekilas kayak gini mah agak susah ya kayak maksudnya harus emang kita turun, kita ambil satu-satu buat kita cek secara langsung gitu ya. Betul. Oh kayak gitu guys. Bedainnya gimana nih? Maksudnya jantan sama betina atau dari mana kak? Kalau perbedaan jantan dan betina itu biasanya dari sirip dayung ya. Oh gitu. Dari sirip dayung. Nah kalau betina itu dia polos, dia nggak ada semacam duri-duri kecil kayak garam gitu nempel di sirip dayungnya dia. Nah kalau jantan itu dia ada duri-duri kecil di sirip dayungnya. Mungkin yang paling mencolok itu yang bisa paling gampang dibedakan dari sirip dayungnya untuk membedakan jantan. Sirip dayungnya ya. Boleh nggak sih aku lihat secara langsung kak? Boleh. Ini kalau misalnya kita masuk ke sini boleh nggak sih? Atau kakaknya aja yang masuk ya? Atau gimana ya? Masuk ya, Kakaknya aja ya. Soalnya aku takut ini lah guys ya. Sebentar. Soalnya tadi juga sebenarnya kita tuh udah ngambilin beberapa ikan yang memang sudah disortir ya guys sama kita ditaruh di gaspon. Jadi memang suka masuk ya kayak emang kalau mau milih-milihin emang masuk ya. Betul. Jadi kayak gitu guys. Supaya lebih jelas juga ke teman-teman ya. Aku tuh pengen tahu aja nih aku mah dari samping aja ya guys. Akhirnya bener-bener jernih banget ini. Ya ampun. Aduh kak, sorry ya kak. Gak apa-apa. Ini jenisnya ada apa aja di sini? Rancu. Ini ada rancu, ada oranda shorttail dan ryukin ya. Oh gitu, oranda shorttail. Yang mau dikasih lihat apa nih? Oranda shorttail nih. Shorttail ya. Nah ini betina nih, guys nih. Maaf ya. Betina. Nih, guys, kita lihatnya deket air aja ya, tuh guys. Oh ini udah di bagian mana sih kak? Kelihatan jelasnya? Nih, sebelah sini. Oh gitu. Jadi di sirip dayung ini, kalau betina ini dia polos ya. Oh oke. Ntar kita lihat yang jantannya ya. Kalau kita raba juga nggak ada keras-kerasnya gitu ya, lembek gitu ya? Nggak berasa pokoknya. Tapi ini kok secara perut dia udah siap belum nih buat ini di udah ini? Siap. Ini udah siap. Oh iya guys, gendut banget guys. Oh iya, pantatnya pink. Jujur aku nggak begitu ngerti ya guys ya. Cuman ini salah satu contoh yang udah siap. Oke deh. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk semua jenis kak, nggak cuma oranda aja, mau rancu mau apapun seperti itu ya.
ya? Untuk semua jenis kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita lihat jantannya. Ya, kita lihat. Sorry ya, ini jadi masuk-masuk. Biar teman-teman tahu juga. Oh, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau juga ya dari kembaran Goldfish ini tuh suka ada live TikTok juga ya, Kak ya? Betul. Suka ada live TikTok juga. Suka live TikTok. Biasanya jam berapa tuh live TikToknya, Kak? Kita live TikTok sih hampir setiap hari ya di malam ya. Oh, malam ya. Soalnya malam tuh view-nya enak karena gelap, kasih lampu tuh keren gitu ya. Oh, ini guys, yang jantannya ya, kurang lebih seperti ini ya guys. Wah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kalau untuk orang awam seperti kita, oh oke. Oh iya deng, oh iya kelihatan lagi. Dia ada duri-duri kecil ya. Paham banget. Dia ada duri-duri kecil. Itu kelihatan bangetnya pas umur berapa, Kak? Pas ukuran berapa tuh? Biasanya itu di size junior itu, Iya. di size junior itu kita udah mulai bisa membedakan ya. Itu di size 10-11 ya. Oh, 10-11. Biasanya dia Oke. udah mulai terlihat perbedaan jantan dan betinanya. Oke, ternyata seperti itu kurang lebih ya. Oke deh. Dan ini Kak, kan kalau misalnya ikan koki ini tuh aku tuh pernah juga kemarin kan habis dari KTO Rich Panda ya. Aku tuh lihat katanya dia tuh cuma 2 bulan aja dari ukuran kecil sampai gede tuh. Itu kan kelihatannya tuh kayak udah gede gitu kan. Kelihatannya tuh udah kayak hampir indukan. Kalau misalnya dia secara umurnya masih muda, tetap belum bisa di breeding ya walaupun badan gede ya. Atau gimana sih? Ada umur tertentu nggak sih, Kak? Sebenarnya ada umur tertentu sih. Buat kita bisa bilang nantinya dia bakal matang gonat. Oh iya. Ibaratnya kalau kayak manusia ada yang namanya prematur lah ya. Oh udah. Yang nantinya itu bakal mempengaruhi pada kualitas hasil anakan dan burayak si ikan itu sendiri. Yang paling utama itu metabolisme atau ketahanan dari si ikan itu sendiri. Oh begitu. Jadi kalau misalnya terlalu muda juga kurang ya. Betul, Nanti anak-anakannya terlalu sedikit atau kualitasnya kurang bagus atau gimana tuh jatuhnya tuh? Yang pertama tuh daya tahan tubuhnya. Kalaupun anakannya hidup dan banyak, itu biasanya daya tahan tubuhnya kurang. Oh kayak gitu ternyata ngaruh juga ya kesiapan dari si indukannya sama kualitas anakannya juga beda ya. Kayak mempengaruhi ya. Betul. Oke, tadi kan udah tahu nih jantannya mana, betinanya mana. Terus diapain tuh alur selanjutnya tuh, Kak? Nah, setelah nanti itu diapain tuh? baru kita pindahin kamarnya. Kamarnya. Nah, jadi jam 3 sore itu kita mulai masukin si jantannya dulu di sini. Oh, ini kos-kosan nih jadi nih. Ini kos-kosannya ya. Kos-kosannya dulu ya kan. Oke. Yang pasti yang pertama kita kasih media dulu teman-teman nih. Nih, kita kasih media Eceng gondok ya dia. eceng gondok ya. Ini eceng gondok yang diambil langsung dari kolam lele ya gitu. Betul. Kita bersihin dulu sih ya. Dibersihin dulu. Kita rendam dulu pakai obat dulu ya kan. Iya. Ini juga kayaknya ada obatnya ya ini ya. Iya, kita kasih obat metelin dulu ya. Oke. Kita kasih. Terus udah dikasih media-media kayak gini gimana tuh? Kita kasih media begini, jam 3 sore kita masukin jantannya dulu buat adaptasi. Kenapa kita masukin jantannya dulu? Supaya mereka notice. Oh, mereka notice. Iya, ketika dia udah pindah ke sini dan ada media, dia udah notice, wah gue mau kawin ini. Asik nih. Mana nih? Jadi mereka lebih mendominasi duluan gitu ya. Oh, gitu. Oke. Baru nanti jam 5 sore baru kita masukin betinanya. Kenapa ada jam-jam tersebut tuh? Itu ada research-nya secara pengalaman atau memang ya, kalau saya sih di sini memang sesuai pengalaman saya aja. Oh, begitu. Sesuai pengalaman saya, ikan yang saya taruh lebih dulu itu dia lebih adaptasi, bisa nyesuain ya. Iya. Bisa tahu ya dia ya. Dia gitu. kayak kita kan perbandingannya kan 2:1. Jadi dua jantan dan 1 betina. Oh, malah 2 jantan. Iya, betinanya malah 1. Iya, betul. Karena gitu. si telur betina ini kan ngeluarin telur jumlahnya ribuan. Oh, gitu. Yang nantinya bisa berpotensi kalau si jantannya itu hanya 1, pembuahannya itu kurang. Oh, jadi nggak maksimal ya? Maksimal. Jadi itu anak siapa sebenarnya? Anak siapa itu guys ya? Nyaru jantannya ya. Iya. Bapaknya 2 ya. Tapi si bapaknya 2 juga belum tentu dua-duanya membuahi ya, Kak ya? Kalau misalkan kayak gitu sih kita pastinya pilih kan jantanan yang memang udah umurnya udah cukup dan size dan ukurannya juga nggak begitu terpaut jauh lah. Oh begitu. Gitu. Jadi ada pengaruh. Biasanya juga kalau yang udah kayak begitu dia dua-duanya dia mau ngebuahin. Oh begitu. Tapi dia rela-rela aja tuh walaupun satu betina dia berbagi gitu nggak masalah kalau Goldfish. Kalau Goldfish ternyata nggak masalah ya guys ya. Nggak masalah ya. Oke, ini kan berarti kan udah nih ditaruh jantannya, taruh betinanya, nanti dia bakal ngelor nih. Iya. Ngelornya di mana berarti Kak? Di bawah-bawah sini? Iya, dia nempel di media sini ya. Nih guys ya. Ini karena ini udah berapa hari ya? Ini kayaknya udah. Tuh, tapi ada sebagian yang masih nempel ya, teman. Oh, emang ada telurnya? Oh, guys, ada telurnya, guys. Ini baru kemarin ya. Oh, berarti ini tuh ada telurnya ya? Masih ada nih, ada. Oh, begitu. Tuh, nanti dia nempel di media substrat di eceng gondoknya ini ya, teman. Oh lah, ini diangkat kayak gini nggak masalah Kak? Nggak masalah sih. Nggak masalah ya, asal jangan sampai kering kali ya. Oke guys, ternyata kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini kelihatannya kolamnya kosong, padahal kalau misalnya teman-teman angkat eceng gondoknya itu ada telurnya ternyata ya. Betul. Ternyata ada telurnya ini semua nih, berarti ada telurnya nih. Kalau yang di tiga yang lainnya ini udah netes lebih dulu. Oh oke. Berarti kelihatan nggak buraya? masa sih? Ini baru emang umur ada? 2 hari.
Iya. Ah, aku nggak lihat. Oh iya deh guys, ada guys. Oh ternyata ada guys. Kok kayak cere ya kalau Ini umurnya 2 hari. guys, kalian nggak akan nyangka kalau ini akan jadi ikan gendut yang gemoy ya guys ya. Padahal dia pas kecilnya kayak lidi-lidi begini guys, kecil gitu ya. Kecil banget ya. Ini berarti kasih makannya apa nih kalau masih kecil kayak gini nih? Nah, jadi kalau dari telur seperti ini, Ah, dia kan penetasan itu dari dia kawin bertelur, itu 2 hari setelah dia bertelur itu menetas. Nanti setelah menetas 2 hari kemudian baru kita mulai kasih makan. Oh berarti ini masih ada cadangan makanan gitu lah ya istilahnya ya. Dari embrionya Ya dia. ampun kayak gitu, dan dari umur segini sampai dia kelihatan jadi ikan yang bener ikan gitu itu berapa lama tuh itu? Ini mah kelihatannya masih bohongan deh, ikannya masih kayak ikan kecil banget ya. Kurang lebih kita 2 mingguan ya. 2 minggu ya? Iya, Oh, yang lumayan penting lah ya. pakannya harus tetap intens ya. Ini juga sebenarnya bukan cere kan? Nggak mungkin guys ada cere di sini Ini kayaknya. ikan umur udah baru seminggu ya, kurang lebih ya. Berarti dia bakal dipindahin dari situ ke sini atau gimana kak? Nanti dari sini itu kita akan pindahin ke sana. Oh oke. Kemarin itu karena kita memang ada beberapa batch yang memang kita mau dapetin. Oh iya iya. Jadi iya. kita agak lebih banyak dikit kawinin. Oh begitu. Iya iya. Nambah iya. kita namanya. Ya, Nambah ini, kolam. jadi ini rancu nih. Nggak ada belum tahu guys, aku yang nggak tahu ya. Ada nggak sih kayak rancu sama rancu dikawinin jadi oranda gitu? Enggak sih. Nggak ada guys ya, itu terlalu aneh ya itu ya. Aneh ya. Iya iya. Tapi kalau misalnya kayak dia silang kayak rancu sama oranda gitu kan bisa nggak sih kak? Ya bisa-bisa aja. Sebenarnya Tapi bisa-bisa aja. Semua jadi- jenis ikan mas koki itu hampir semua bisa di Disilang-silang gitu ya? di-crossbreed Iya, iya. bisa. Cuman kan hasilnya nanti yang Hasilnya jadi berantakan lah ya. Beradol ya, gitu. Tapi pernah nggak nyobain kayak iseng gitu? Untuk saat ini sih saya belum pernah ya. Oh, iya. Untuk saya Aneh lah, nggak usah lah, aneh itu ya. Merusak ya. Oh, kalau ini ada apa lagi? Kalau ini apa nih kak? Nih, yang ini nih. Ini oranda shorttail ya. Oranda shorttail ya. Ya, ini oranda shorttail. Sebentar saya ambil serokannya ya. Ini tuh ukurannya berarti jatuhnya ukuran apa nih? Segini nih. Ini baru masuk di junior ya. Junior guys. 10-11 cm ya. Oh ya ampun, pada bagus-bagus sih. Ini mah udah pasti sortirannya kayak kalau udah kayak gini mau disortir Iya. berapa kali sih ini sortirnya sampai kayak Ini benar-benar masuk fix gitu. sortir ke 4 ya. Wah guys, 5 sering ya. banget guys. Sampai 5 bahkan ya beberapa momennya. Bahkan dia kan ya kita kan nggak tahu juga ya. Iya, Kadang iya, nanti iya. kita masukin ke palut, kolam glass pond, ada beberapa yang downgrade. Oh iya Kita benar-benar. take out lagi keluar. Di take out ya. Wow, kayak gitu ya guys ternyata ya. Keren. Itu hanya salah satu contohnya saja guys yang ada di sini ya. Ini kan oranda shorttail. Ini yang rancu-rancunya berarti ya. Rancu, iya ini rancu. Ini BTW di dalam sini panas banget ya. Betul. Ini emang sengaja dibikin kayak gini Emang tuh. sengaja kita bikin kayak begini ya. Oh, Kita iya iya. manipulasi suhunya. Jadi suhunya lebih stabil ya. Akan dipanas seperti ini aja gitu ya. Lebih. Kalau buat kita kan emang kita kan butuh udara jadi gerak ngap gitu guys. Kalau buat ikan mungkin ya dia mah happy aja sih guys. Ya ini bagus banget kak. Ini bagus banget. Ini warnanya apa nih masuknya nih? Ini genetiknya merah putih, cuman ini belum finish ya, mutasinya masih di black gold ya dia ya. Nah itu anehnya ikan koki juga gitu guys. Uniknya ya. Jadi dia tuh warna tuh belum fix gitu loh. Kadang-kadang bilangnya black gold. Pas udah gede jadi merah putih, jadi red white gitu ya. Iya. Wah keren guys. Tapi secara kurva ini oke nih kak berarti kak. Iya, ini kan memang udah sortir. Udah sortiran guys. Kurva dan lainnya udah oke banget Ini ini. udah sortiran semua. Bagus-bagus banget sih guys di sini ya. Berarti sejauh ini sih yang aku lihat ya guys di sini tuh bukan fokusnya sih, cuman lagi banyaknya ya oranda shorttail, terusnya rancu guys lagi banyaknya ya. Sama Ryukin tadi aku lihat cuman secercah lah ya. Cuman secercah lah ya Kita lagi. belum banyak ya. Iya. Wah, ini juga keren-keren banget. Ya ampun. Ini adalah ikan kecil tadi yang sudah membesar. Nyangka nggak sih guys, ikan yang kayak tadi jadi begini guys, bagus banget. Keren banget. Ini sama Wow. kecilnya dulu black gold juga sama. Gue juga kecil ya. Nah, guys, juga. Jadi begitu guys Ini ya. baru selesai nih. Ini baru banget 3 hari ini ya. Tapi Makin solid warna ya. si hitamnya bener-bener gak kelihatan sama sekali. Nggak ada. Hilang banget hilang ya. Hilang banget hilang. Bener-bener hilang. Ampun Karena guys. memang genetiknya merah putih ya. Oh gitu. Tetap ya genetik mah never lie ya. Tetap akan menjadi seperti itu ya. Betul. Oke guys, ternyata seperti itu kurang lebih ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu juga kakak, kalau misalnya jantannya 2, betinanya 1 juga pasti sama ya warnanya si jantannya ya. Diusahakan sama ya, biar dia nggak nyaru gitu ya. Atau Iya. gimana tuh? Kalau misalkan memang ya kita kawin ini yang merah putih genetik red white gitu ya kita kawin ini juga sama. Oh gitu. Kalau yang kaliko kayak kirin, sakura Iya. ya harus sama. Harus sama gitu ya. Wah, jadi biar gak aneh-aneh lah guys ya jadinya ya. Juga ada beberapa ikan-ikan Nggak kecil. Ini ikan-ikan kecilnya masih pada kecil-kecil. Ya, ini umur berapa nih kak yang kecil-kecil gini kak? Yang itu umur masih 3 mingguan ya. 3 minggu guys. Itu 3 minggu. Tapi udah kelihatan koki sih 3 minggu. Udah mulai kelihatan ya. Iya. Bentuknya Udah ya. mulai kelihatan. Ini berarti udah disortir berapa kali kak kalau udah sekecil ini nih? Oh, baru Ini segini. baru sortir ketiga ini. Walah. Iya, kurang lebih baru Kayak kedua gitu dan guys ya. Itu mah hal yang wajar ya. Jadi
walaupun koki ini istilahnya tuh ternak, sekalinya lihat teman-teman tadi bisa lihat lah ya, anak telurnya itu tuh ribuan ya, kayak sampai ribuan ya. Betul. Yang netes mungkin nggak semua netes kan ya, pasti ada yang nggak netes kan. Nah dari yang nggak semua netes juga, walaupun kayak ada ratusan atau mungkin berapa ekor, tetap yang masuk grade itu tuh sedikit ya kayak. 10%. Hanya 10% guys, ya itu repot banget ya buat kita nyortirnya sebenarnya ya. Dan sortiran pertama biasanya ukurannya lebih kecil dibanding ini berarti ya, kayak udah mulai Masih disortir ya. 1,5 ya, kurang lebih ya 1,5 sentian ya. Tapi teman-teman lihat deh guys, ini masih bocil begini aja dia udah bulat banget guys. Udah bulat banget ini guys. Udah potensial sekali ini ya. Kalau dari kakak sendiri biasanya mulai lepas itu ukuran berapa kak? Kalau dari saya mulai lepas itu di size 9 cm ya. 9 cm gitu ya. Karena menurut saya di size 9 cm itu udah aman ya. Udah stabil gitu ya mungkin Sudah stabil. ya. Untuk dia pindah air gitu udah Oh, bisa gitu. lebih survive. Masuk ke kolam filter pun udah bisa. Udah aman lah ya. 9 cm seginian bukan kak? Enggak, ini masih size yang ini size 10-11 ini malah. Oh ini udah lebih gede ya berarti ya. Berarti lebih kecil sedikit dari ini sebenarnya udah kecil sedikit. udah bisa dilepas gitu ya. Betul, lebih kecil sedikit. Oke. Tapi ada gak sih yang kayak wah ini potensial banget tuh sama kakak pengen digedein dulu gitu? Ada Pasti mungkin ada. ya. Pasti ada ya. Pasti ada. Wow guys, nih ada rancu sama oranda sortel ya. Ya Allah banyak banget guys. Sekarang peminatnya lagi banyaknya di apa dan warna apa kak? Kalau buat di kembaran ini? Kalau untuk saat ini sih kita dari kemarin masih banyak yang di rancu ya. Rancu ya malah ya, rancu ya. Walaupun OST banyak sini rancu ya. Tapi peminat ini dari kemarin kayaknya lebih banyak rancu. Ya guys, itu rancu memang punya ini sendiri sih ya, punya ciri khas sendiri. Dia lucu banget, dia nggak ada sirip atasnya guys. Ya ampun, oke. Nah ini ada lagi, beberapa lagi ya guys. Ini udah pada agak gede-gede nih di sini nih. Ya ini yang biasa untuk kita live TikTokin ya. Oh live TikTokin di sini nih. Ini kita biasa buat live TikTok. Wah keren guys. 2 kolam ini ya sebenarnya sih. Ini yang dia ada sirip atasnya hitam kayak gitu, dia ntar bisa hilang nggak kak sirip hitamnya itu? Ini hilang sih sebenarnya. Oh gitu. Ini apakah dia lagi proses mutasi juga, awalnya hitam atau gimana nih? Kalau kayak gini apa memang seperti ini Kalau motifnya kak? ini memang kita ada beberapa sebagian yang memang kita cross. Ini gen yang lama kita ini ada kita cross sama gen tricolor. Oh iya tricolor Jadi ya. Masih ada bawa Tricolornya gitu ya. masih ada bawa hitam. Oke. Wow, keren guys. Aku tuh waktu awal-awal koki kayaknya OST tuh kayak entah memang nggak ada atau akunya nggak ngeh ya, atau memang ada tapi masih belum banyak ya. Belum populer memang. Belum populer ya? Kalau dulu ya. Sekarang OST itu Sekarang banyak udah dan banyak sekali. awalnya tuh aku mikir kayak ngapain sih pelihara OST, kalau misalnya itu mah long fin aja kali gitu. Ternyata bagus guys. Kayaknya aku juga pengen deh OST. Aku juga ada sih kak. Aku juga bahkan oranda yang di rumah tuh mayoritasnya OST. OST ya kayaknya. Iya. Wah ini ada beberapa kolam-kolam kosong juga. Ini buat apa nih biasanya nih? Ini nanti kita mau sortir buat apa namanya? Buat next lagi sih. Cuman masih kita endepin dulu ya airnya. Oh masih diendepin Masih kita ini ya endepin guys dulu. ya. Belum bisa kita pakai langsung. Wah ini juga masih ada beberapa lagi ya guys. Kalau kolam ini juga udah ada nih ikan-ikannya nih. Ini udah ada ikan-ikannya juga kayak gitu ya. Ini kemarin Coba kita lihat ya guys, ini ikan apa ya? Apakah ini ikan komet guys? Nggak mungkin. Ngapain ya ada ikan komet tiba-tiba di sini guys? Dia masih kecil mah lumayan cepet ya ini ya berenang ya. Ya Allah guys, gemoy banget sih. Ya ampun guys, ini kecil banget guys. Kecil banget. Ini masih pada ada semua ini ya. Ini yang udah lumayan agak besar ya. Ini berapa lama nih sampai segede ini nih? Ini umurnya udah ada kurang lebih 1 bulanan ya. 1 bulan. Iya, ini kurang lebih 1 bulanan. 1 bulan guys, tuh ya ampun. OST, iya Allah kecil, ayo kok lucu banget ya. Wah gila sih guys, kayaknya aku gara-gara kesini aku jadi mencintai OST ya guys ya. Aku tuh dulu tuh rancu banget kak orangnya tuh, kayak rancu rover banget. Tapi sekarang gara-gara kesini kita liatin OST-nya cakep-cakep banget. Kayaknya kita mulai agak leor nih guys ya. Kita mulai agak OST lover juga nih kita nih guys. Keren-keren banget ya. Tapi OST kayak gitu kan secara lomba juga udah ada ya, kayak kategori OST gitu ya. Iya sudah ada. Oranda Sortel tuh ada lombanya gitu guys. Kayak memang sudah ada. Wah, guys lihat guys. Kenapa sih dia tuh masih kecil tapi kok udah gemoy-gemoy kayak gini sih guys. Ini jatuhnya warnanya apa kak? White tiger ya. White tiger. Oke, white tiger ya. Calico white tiger. Harimau guys ya ini. Oke ya. Ini masih ada beberapa lagi untuk kolam-kolam yang sedang disiapkan ya. Ini ngurus berdua berarti kak? Iya saya berdua ya. Berdua doang. Wah guys, ekstra. Masalahnya kalau misalnya koki ini ekstra, benar harus ekstra ya. Telat makan dia masalah gitu kan. Kebanyakan makan juga masalah gitu kan. Makan juga masalah gitu. Apalagi kalau misalnya kok ya bahaya. Bener, apalagi kalau misalnya kondisi tiba-tiba kayak cuaca tiba-tiba jelek kayak gimana itu. Tiba-tiba hujan, wah itu. Ngaco itu ya. Cemas itu ya kak ya. Cemas itu, dan harus ada tindakan yang harus segera dilakukan gitu ya. Betul. Jadi jarang keluar kandang, dua-duanya jarang nih. Pasti harus ada yang standby 1 orang kali ya. Jarang ya. Kacau guys. Ya, itulah. Paling itu aja ya. Anak bujang aja paling ya.
Anak bujang ya, anak bujang ya, yang gitu ya. Muda aja, kita udah berkeluarga udah di rumah aja. Di rumah aja ya. Biar dia bujang bekerja guys. Aduh, oke. Keren guys ya. Ini sebenarnya masih ada lagi sampai ke ujung-ujung sini ya guys. Dan untuk isi-isinya tuh ini tuh rata-rata tuh dari satu gini tuh udah pasti satu batch dan satu indukan atau kadang-kadang dicampur atau bahkan satu indukan kadang ada 2 kan, 3 kolam nggak? Ini jenis yang sama nih, yang kayak gini juga warna yang sama. Ini satu batch ini. Oh, satu batch. Iya, kita jadi 8 kolam. Satu indukan gitu jadi 8 kolam. Iya. Wow, satu ini kira-kira maksimal berapa ratus ekor nih di sini nih? Saya dikira-kira, iya dikira-kira. Ini di ukuran segini kita isi kurang lebih 10 ekor di sini. Cuma 10 ekor? Iya, nanti makin besar dia. Ini kan masih sebulanan ya, kurang lebih 1,5 bulan, setengah bulan lagi itu kita kurangin jadi 5 sampai 6 ekor. Sampai dia nginjek di size-nya dia 8 sampai mau dari ribuan ekor yang jadi ratusan ekor. Dari ratusan ekor disortir paling jadi ya sekian ratus ekor, dan dari situ satu kolam paling cuma diisi 8 sampai 10 ekor gitu ya. Wow, gila guys. Ternyata sampai sesortir itu ya. Berarti yang ada di sini tuh bukan main-main guys. Ini udah sortiran banget ini guys. Iya sih memang sih. Kalau misalnya yang istilahnya rejekan kayak gitu Kak, itu bener-bener dia tuh bentukannya formnya nggak cantik sama sekali. Itu gimana sih maksudnya? Kalau form sih sama ya. Oh, kalau form sama ya. Ekor ya. Oh, ekor. Oh, berarti awal-awal tuh dicek ekor dulu ya yang disortir ya. Betul. Karena kalau warna ini kita nomor 2 ya. Warna nomor 2 bener sih guys. Iya benar-benar. Formnya bagus karena kan nantinya potensinya semakin besar, sirip-siripnya bagus. Kita ngegedein juga makin enak. Iya, paham lagi. Bagus, sirip-siripnya tegak semua rapi, nggak ada yang lipat, nggak ada yang. Iya guys, wow. Keren. Kalau warnanya dapatnya bagus juga, ya bonus. Bonus gitu ya. Karena kalau misalnya di kontes itu penilaian yang form itu lebih tinggi ya kayak dibandingkan warna ya. Betul. Jadi warna mah cuma istilahnya pelengkap saja gitu ya. Betul. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini rancu. Nah, guys, itu rancu begini kecilnya. Iya. Bentar Kak, ini tuh warnanya kok masih kayak ikan mas ya? Iya, ini warnanya merah. Ini genetiknya merah putih ya. Hijau. Sumpah merah putih tuh kecilnya begini. Iya betul. Warnanya hijau. Ya Allah guys, cuman udah kelihatan jadi koki sih guys. Soalnya perutnya lebih gendut ya. Dan ini walaupun satu batch juga dia ukurannya juga bermacam-macam ya. Dia udah gede duluan gitu ya. Masih random. Wow guys. Ini kayak ikan mas guys kalau warnanya ya. Dan memang basicnya semua karper sih ya, sama-sama ikan mas. Mau ikan koi juga yang miliaran, mau gimana juga tetap ikan mas sebenarnya. Kecilnya bener-bener mirip gitu-gitu ya. Lagi pada koloni gitu ya dia ya. Kalau misalnya ukuran segini Kak, dikasih makannya apa di sini biasanya Kak? Masih cacing sutra. Full cacing sutra berarti dia. Full cacing sutra. Kenapa nggak dikasih pelet kayak gitu? Kenapa dia? Karena kalau pelet justru malah ini kan kolam tanpa filter ya. Iya. Bisa nambah pencemaran ya di air ya. Oh ya ampun. Oh iya juga sih ya. Kalau cacing kan dia nggak kayak kotor gitu ya. Betul. Seandainya nggak dimakan sama dia pun, dia masih hidup ya. Masih hidup. Benar juga sih. Wow, dikasih makannya sehari berapa kali nih kalau misalnya masih sekecil Kalau yang di kolam filter ini 3 sampai 4 kali. Wow, itulah guys ikan koki ya. Nggak boleh kasih makan sekali tuh, nggak ada ya. Kurang guys. Ini udah lapar. Dia udah pada lapar nih kelihatan nih. Udah pada GR nih. Keren mau dikasih makan ya. Orang kita mau review doang ya gimana sih? Nanti ya abis ini kita kasih makan guys. Ini ada nih di rumahku nih yang kayak gini nih rancu nih. Aku kemarin ambil rancu ada yang ini apa kayak sapi gitu ya? Iya. Ini sebutnya rancu apa nih Kak? Calico White Tiger ini sebenarnya. Calico White Tiger dari sapi juga. Oh begitu. Emang ada rancu sapi tuh emang bener ada? Maksudnya kayak orang-orang sebut rancu sapi gitu? Ada sebenarnya. Ini bukan sapi nih? Ini gennya ya Calico sih sebenarnya. Calico ya? Gennya Calico sih. Guys, oh ampun. Kurang lebih seperti itu lah guys ya. Ini masih ada lagi. Kalau ini ada kolam gede kayak gini buat apa Kak? Ini nanti kita buat tebar buat burayak lagi sih biasanya. Oh gitu. Burayak yang kecil. Jadi biar lebih cepet maksimal. Oh jadi sebenarnya tuh kolam semakin gede dan semakin dia nggak padat itu pertumbuhannya semakin bagus ya? Betul. Semakin bagus. Ngaruh itu ya? Ngaruh banget. Kira walaupun kasih pakannya sama nih frekuensinya, tapi dengan kolam yang lebih gede bakal lebih cepat gedenya gitu. Ternyata kayak gitu guys. Sekarang kita mau lihat ada beberapa ikan tadi ya guys yang sudah kita pisahkan ya. Footage-nya juga ada tadi, jadi kayak gini guys ya. Nah ini ada beberapa ikan-ikan yang mau diserokin juga buat nanti ditaruh di display di depan, ada glass pond ya guys, supaya kita bisa lihat lebih cantik ikannya ya. Ini juga ada beberapa yang udah diserok. Ya ampun, ini top view-nya aja udah bulat, udah keren ini ya. Bagol guys ya. Wow keren. OST nih. OST. Ya. Memang keren-keren sekali sih guys. Itu berarti memang udah sortirannya keberapa nih Kak? Udah masuk sini nih. Udah sortiran akhir ini
ya? Sebenarnya sih memang kolam induk kita sih, Bang. Oh, indukan Yang ini. Dua ini tuh khusus memang kolam induk kita. Oh, jadi ntar beberapa ikan juga buat diternakin lagi tuh ngambilnya dari sini gitu ya. Kalau ikan koki itu jantan sama betinanya bagus mana sih? Apa sama aja kalau koki itu? Sebenarnya sih sama aja ya. Sama aja ya. Dua-duanya sama-sama bagus, cuman kan penghobis ini kan kadang agak repot ya kalau untuk pelihara betina ini karena lebih cenderung kalau dia udah mature atau mateng di umur-umur 6 bulan up itu ikan Buang telur ya? iya lebih gampang buang telur. Aku kemarin juga kan sempat lihat kayak semacam kontes gitu. Tiba-tiba banyak telur. Oh iya pasti. Ada aja ya kayak gitu ya. Telur. Nah, ini yang betina lagi diambil nih. Keren sih, keren banget ya. Ya ampun. Mau dimasukin dulu ke gelas pon ya, guys. Ya Allah. Terlalu keren ini. Nom 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 gede. Mantap. Berenang dia, guys. Langsung pada kabur yang lainnya. Awas-awas deh. Oh, ya ampun. Keren dah. Ini red white ya jatuhnya ya? Red Apa white. bukan nih? Red white Red ya? white, iya. Keren, guys. Ya ampun, pakai lipstick dia ya. Jantan betina? Ini betina. Betina, guys ya. Ya ampun, guys. Ih, lucu banget. Dia tuh kalau bagian perutnya mah pasti putih ya, Kak ya? Walaupun dia hitam ya? Iya, karena ini kan memang genetiknya dari merah putih ya, Bang. Oh gitu. Ada nggak sih yang full hitam semua sampai perut-perutnya? Kita untuk saat ini sih belum ada. Belum ada ya? Ngaco kita. Nah, ini beberapa ikan sampel yang diambil ya guys ya dari dalam ini apa kayak apa ya kolam-kolam lah ya supaya di displaynya lebih bagus dan memang ini keren-keren banget sih guys. Lucu. Berenang gemoy sekali tuh. Ini rancu nih, kalau ini rancu nih, ini satu rancu, ini juga rancu nih. Kalau ini dibilangnya red ya? Iya red. Kalau kita mah oranye ya, mikirnya ya. Tapi ternyata kalau di koki mah nggak ada oranye ya kak ya? Nggak ada Red ya? Red gitu ya, Bang. Red nih guys, Ish, mantap. Pakai cahayanya tuh pakai cahaya ini guys, cahaya matahari guys ya. Jadi ini emang warna naturalnya seperti ini ya kak ya? Naturalnya Tidak ada manipulasi lampu-lampu guys. Nggak ada. Ini warna naturalnya seperti ini, keren-keren banget. Nah kurang lebih seperti itu. Untuk beberapa ikannya itu tuh ikan indukan sebenarnya kayak tadi ya, Iya. yang udah dipisahin ya. Kita bakal coba buat kasih lihat ke teman-teman. Si ikan indukannya itu tuh di dalam gaspon. Sekalian kita keluar dari kengapan ini guys. Ini kenapa nih kalau ini kak? Ini ikan-ikan karantina ya. Oh Ikan begitu. karantina yang sakit, yang kurang sehat, nih kita karantina di sini. Dipisahin berarti ya Iya, memang kita ya. pisahin. Langsung Itu mah kita hal yang wajar sih ya guys ya. Namanya juga ya kita juga kadang suka sakit pilek gimana gitu ya. Ikan juga sama guys. Makhluk hidup. Yang penting mah istilahnya diantisipasi dengan baik aja ya kak ya. Betul, betul. Oke. Wow. Oh guys, berbeda sekali guys ya. Kita kayak di sauna tadi ya. Aduh. Cacing sutra kita tuh. Oh ini makanannya? Iya. Oh ini makanannya guys. Wah nih. Kita lama-lama kuras-kuras di sana, sering-sering di sana, kurus kita guys. Oh ini ya. Gila guys, keren banget. Buat teman-teman pokoknya yang mau dan tertarik, nanti aku bakal taruh link di link deskripsi dan juga pin komentar ya guys ya. Kita mau menikmati dulu nih di sini. Ayo Li, kita lihat Li. Di sini ada banyak banget ikan-ikannya ya. Ini tuh awalnya yang kecil-kecil gini tuh ukuran apa nih Kak yang kecil-kecil gini nih? Yang mana? Yang kecil-kecil begini berarti jatuhnya ukuran apa Ini tuh? masih Junior? baby ya. Baby malah ya Iya, maksudnya baby ya? junior ya. Baby junior ya? Iya, ada yang junior juga. Nah ini waktu aku pertama kali datang pun udah ada di sini dan ini memang sudah istilahnya tuh sortiran banget ini ya. Betul, betul. Yang untuk show quality berarti ya. Betul. Wow. Biasanya Kak, singkat aja sih untuk show quality misalnya dari Oranda Shorttail ini dilihatnya apa Kak yang paling utama gitu loh? Yang paling utama kerapihan dulu ya. Kerapihannya berarti Kerapihan ya. dulu dari Oke. sirip, dorsal, ekor, dan anatomi berenangnya juga dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah gitu ya. Berenangnya nggak miring-miring gitu. Berenangnya Miring gitu dulu pastinya ya. Iya. Nah itu tuh kayak gitu guys. Nah dari Oranda Shorttail yang baby di sini yang paling oke menurut Kak Gilang yang mana Kak? Paling oke nih. Yang paling oke menurut kita ini nih. Ini ada yang udah siap mau dikontesin ya. Yang Ada udah mana? siap buat kompetisi juga. Serius? Kapan Iya. ini mau turun dia? Belum sih. Belum Maksudnya, ya? Cuman eventnya masih lama. Maksudnya udah. Tapi dia bisa kalau misalnya buat kita. Oh ini guys, ini dia ya. Wah iya, oh ternyata kayak gitu caranya. Tapi emang jujur sih Kak ya, ini buat aku mata awam pun ini bagus banget sih. Gila sih guys, ini bagus banget ya. Secara kayak anatominya ini bagus banget. Gemoy, bulat gitu ya. Kalau misalnya lombanya masih lama nanti dia naik kelas dong Kak? Atau bisa di hold kalau yang kayak gini? Bukan ininya apa namanya? Size-nya paling lah. Oh iya, naik size-nya kan nanti ya. Yang awalnya pengen misalnya baby Harusnya jadi baby, junior jadi gitu ya. junior gitu. Tapi nggak masalah sih ya kalau itu ya. sih sebenarnya. Oh ya kalau misalnya bibinya bagus sampai junior atau sampai senior dia akan
tetap bagus atau enggak juga, Kak? Tetap bagus. Akan tetap bagus ya? Betul. Oh, asalkan rawatnya benar. Tapi Ya, cuman ya. memang kalau untuk kategori ikan-ikan yang kayak begini nih, Hah? yang udah terlalu bulat begitu memang agak sulit ya buat nginjak sampai di size senior sampai jumbo. Oh, dia kadang-kadang udah ketahan ya? Betul, ukurannya? karena dari bentuk strukturnya, anatominya itu sudah terlalu bulat ya. Oh, jadi dia tidak memungkinkan Iya. untuk dia itu akan lebih besar lagi gitu ya? Nah, tapi bukan berarti nggak bisa besar lagi ya. Itu kan jadi kayak Kayak takutnya mengeneralisir gitu kan? Aja, iya, Gambling betul. ya? Ini gambling aja sih. Ini nggak mengeneralisir, cuman sepengalaman Kak Gilang, kalau dia udah bulat, untuk dia sampai gedenya itu tuh agak kemungkinannya tuh nggak sebesar kalau nggak bulat banget gitu ya. Betul. Makanya tadi aku juga dikasih bocoran, katanya guys kalau misalnya teman-teman pengen ikan koki yang bisa gede, cari yang panjang kan ya? Cari yang panjang kan ya? Karakternya medium seperti ini kurang Kayak lebih. gimana tuh? Kayak gini nih? Iya. Jadi bukan yang bulat banget gitu ya? Nah, ini yang Sakura ini. Ini dia bisa bulat juga bisa, tapi di ukuran yang lebih besar mungkin ya? Nanti di ukuran besar dia bulat ya. Guys, itulah guys ya. Tapi kadang-kadang orang-orang yang kayak itu tuh malah ngerasa, oh ini panjang kurang gitu ya. Padahal mah mungkin kalau misalnya lebih sabar lagi bisa jadi dia akan bulat pada waktunya. Ikan-ikan future ya. Betul-betul ikan future guys ini di masa depan ya. Nah ini untuk ikan-ikan yang juniornya. Yang seniornya gimana? Itu senior atau apa? Indukan apa tuh disebutnya apa tuh? Itu udah masuk jumbo ya. Udah jumbo bahkan ya? Ini jumbo. Karena memang ini kan beberapa, ini yang kita keluarin ini indukan kita ya. Memang Indukan, kita. ya. Untuk sampel aja. Untuk sampel guys, wow keren ya. Kalau dari indukan ini Kak, yang paling oke yang mana menurut Kakak nih? Dari Oranda deh, Oranda Yang Shorttail paling deh. oke itu yang merah putih itu, yang apa namanya? Oh, yang ada lipstiknya itu? Yang putih ya. Yang ada lipstiknya itu? Betul, udah merah Oh, guys. putih. Itu yang paling oke menurut kita ya. Gemoy di sini sekali, iya guys, ya ampun. Suka dilepas juga nggak sih Kak kalau yang indukan kayak gini? Kalau indukan gini sih kalau kita masih Ada project gitu? ada project kita masih oke, kita masih butuh sih, kita nggak Di bakal hold lepas ya, di hold kita dulu ya. bakal- Iya guys, kayak gitulah guys. Ya pokoknya ini kurang lebih indukan-indukannya seperti ini ya. Bagus-bagus banget sih. Itu rancu itu dia ukurannya udah apa tuh masuknya Kak? Itu rancu itu saya berapa sih? 14 cm. 14 cm ya, senior 14 cm ya? senior, iya senior. Ampun, lucu banget sih. Dia kayak ada di hidungnya tuh kayak ada Pom-pom, apa? bro. Itu pom-pom sebutnya ya. Pomnya. Kira bulu hidung ya, ini pom-pom Iya. ya tadi disebutnya. Itu Pom-pom lucu ya, banget. dibilangnya ya. Nilai plus nggak tuh Kak ada pom-pom kayak gitu? Sebenarnya sih kalau di event ya masih tolerir ya, ada pom-pom ya. Cuman memang harus di apa? Oh harus di trimming gitu ya? Di trimming. Wow ini bagus banget. Rancu ini red ya ini sebutannya ya. Lucu banget sih guys. Aku tuh suka lihat juga ada rancu tapi ekornya tuh kecil banget gitu loh. Itu juga memang diternak juga sebenarnya di sini ya. Ada juga ya di sini ya. Kurang lebih seperti itu guys. Wow. Nah ini sekilas aja deh. Ini kan yang ada di sini ya guys. Itu juga ternyata ada kolam-kolam lagi tuh. Ada juga. Iya, memang agak panas sih guys. Agak Cuman aku mau lihat deh kak, secercah aja dah. Boleh, Sebelum boleh, Jumatan kita ya guys. Ini mau Jumatan soalnya bentar lagi. Ini kenapa dia ditaruh di outdoor seperti ini kak? Apakah supaya dia lebih kuat kak? Atau memang memaksimalkan Kita tempat maksimalin atau gimana nggak tempat ini kak? aja sih ya. Oh gitu. Sebenarnya kita maksimalin tempat aja. Ya ampun guys, ini lucu-lucu banget sih. Ya Allah, guys, oh, ini mah nyampur ya? Enggak deh, Iya. ini rancu deh guys ini mah. Wah, ih guys, itu rancu red kayak gitu tuh. Ini jenisnya rancu tiny tail ya guys ya. Rancu apa? Tiny tail kan? Oh, tiny tail yang Iya. kata aku tadi. Iya. Oh iya deh guys, kecil banget guys ekornya guys. Ya. Ampun. Kalau udah segede ini mah makannya pelet kali ya kak? Atau Iya, enggak masih? ini udah bisa pelet. Oh pelet Ini guys. Ini rancu tiny tail, di situ juga rancu lagi ya. Wah keren sih. Gemes, memang gemes gitu guys. Kayak tahu nggak sih kalau kita ngerasa gemes tuh kayak pipi kita tuh kayak gatel ya. Aku tuh ngerasa kayak pipiku tuh gatel gitu guys ya. Ngerasa gemes banget. Ih lucu banget. Gemoy. Ya Allah, kurang lebih seperti itu lah ya guys. Ini sebenarnya kalau misalnya memang kita lihat ada beberapa lahan-lahan lagi ya. Semoga kak ya kedepannya pengen ekspansi kayak gitu. Amin. Semoga dilancarkan ya guys. Dan sekali lagi buat teman-teman yang lagi cari ikan koki ya, teman-teman bisa langsung aja join di live-nya ya. Ya. Kalau nggak nanti di WhatsApp-nya juga atau di sosial media. Pokoknya semua sosial media, WhatsApp dan lain-lainnya aku tulisin di pin komentar di bawah. Jadi teman-teman langsung kontak aja. Dan ya kayak gitu ya mungkin ya kak ya. Thank you banget Kak Gilang sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga buat teman-teman untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan di-share ke teman kalian sama Koki Gemoy guys. Aku Iqbal pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. Thank you ya guys.